Itu caranya paling gampang. Itu sebagian melakukan kiri, ini lebih besar. Nah, titik ini dapat mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit dari panas, kepala pusing, sakit tenggorokan, mimisan, sakit gigi, sakit leher, batang bau, pelekan sendi, serta sakit pergelangan. Ini titik utama untuk mengeluarkan angin panas dan obat penyebab penyakit kuat. Angin panas berpengaruh cair. Ini berpengaruh kuat langsung pada wajah, sehingga dilakukan tersebut buat sampai penyebab penyakit kuat. Dia digunakan untuk menghilangkan sumbatan hidung, bersin, mata, perasaan terbakar dan sebagainya. Ini juga untuk mengatur pengeluaran keringat dan pertahanan yang dapat di antara kulit dan otot, sehingga dapat dibantu menghentikan sekaligus meningkatkan pengeluaran keringat karena sebuah faktor penyebab penyakit kuat, yaitu angin. Ini memiliki pengaruh yang kuat pada pikiran dan dapat digunakan untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan kecemasan. Ya, ketika memijat titik LI tempat ini secara teratur dapat mencegah terjadinya stroke. Jadi silakan titik LI tempatnya. Bisa kan gampang kalimat dan apa manfaatnya titiknya dalam tonikus dan penyembuhan berbagai penyakit. Ini titik tonikus untuk penyembuhan berbagai penyakit. Jadi ini paling gampang. Karena dipasang ini ngajari orang ya. Ini klub ini diluruskan apa? Lurus jempol, di kaki putar pas. Jadi gini dipasang gini, klub ini putar ini gampang. Jadi kalau ngajari orang, ini titiknya dipas. Daripada gini boleh sih berapa? Ini pas. Apa itu belum ke jempol. Ditaruh di apa antara jempol dan telunjuk, lurus jempol dan muter pas. Ini LI 4. Ini alur meridiannya. Ini alur meridiannya, diambil ujung jari, dan juga kalau cek kita pakai tepuk di sini. Semua yang berasal dari jari kanan itu mengarah ke kepala. Semua unsur yin, baik yang dari kaki maupun dari tangan, itu berakhir di kepala. Ini untuk egonya. Nah, titik berikutnya ini fisik 6.
Ikat jari. PC6 atau mingguan. Ini pada meridian jauh. Ini letaknya apa? 3 jari dari pergelangan ke dua tendon. Dua pusat tendon tangan ini. Langsung terasa tunjuknya. Nah ini salah satunya sangat luar biasa sekali. Ini untuk penyakit masalah jantung. Jadi itu jantung koroner itu langsung terasa. Benar. Sesak nafas karena jantung ya. Sesak nafas yang menyebabkan jantung. Bukan karena paru-paru. Sesak nafas karena jantung. Begitu pula untuk menekan stroke karena iskemik penyumbatan. Ada pasien yang stroke karena penyumbatan saat baru sekitar 3 hari terapi pijat ini langsung bangun. Barang, benar. Tangisan aku sempurna, aku sembuh. Tidak perlu ditusuk-tusuk itu, Pak. Apa ya? Kalau orang stroke kan langsung kan terus ditusuk-tusuk. Ini sudah 3 hari. Sudah 3 hari, tidak perawatan dokter masih belum mencoba terapi, tapi pijat ini kesakitan benar. Tak tahan dulu, gitu coba diangkat tangan, belum bisa ditimbang, diangkat juga sekarang bangun bang, duduk sendiri, dia berdiri bisa, sekarang nggak perlu. Ini. Bisa ya, videonya. Video ini biasanya jalan. Ikat jari. Tapi operasi. Ya ini videonya sebenarnya jangan nyarinya ini kalau ngajari orang ada banyak pasien itu diajari itu caranya. Nah pas di tengahnya ini buat di antara dua tendon. Nah ini kalau muncul gini kan tutup. Oke lagi. Kanannya Terasa ke ibu jari, Pak? Ikat jari. Enggak terasa ke ibu jari. Iya, kayak kita narik. Nah Ada ya iki. Loh, aku malah terasa ke ibu jari. ya tengah-tengahnya. Dari tengah, kayak narik ini. tengahnya ketarik aja. Ya segini kan di antara dua tendon di antara yang besar itu. Ini di teknik dua. Ini kasusnya luar biasa sekali. Jadi dengan menekan titik PC6 ini dapat diaktifkan meridian perikardium atau karbon jantung. Berkhasiat istimewa bagi penyembuhan penyakit jantung koroner maupun radang otot jantung. Jadi mereka yang aritmia jantung itu adalah ada pasien itu juga dipijat secara berkala sembuh. Yang aritmia jantung itu jantungnya koyak katanya. Kita bisa tekan ada pasien itu ketika tak dipijat seminggu sekali dalam rentang sekitar sampai 2 bulan sembuh. Ya, kiri jantungnya kiri. Kalau di kanan ini juga bisa semua meridiannya, ini terutama kalau sumbatan yang sebelah kanan, dari kanan. Fungsi jantung yang terdapat darah dapat disembuhkan dengan menekan titik ini. Meridian kantong jantung sebelum mencapai jantung harus melalui paru-paru sehingga dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang berkaitan dengan paru-paru, ya asma, batuk, sebagainya. Tapi yang utama ke jantung. Bagi orang sehat yang saat teratur menekan titik ini, lingkungan dapat mencegah penyumbatan jantung. Kalau ada pasien sudah sepuh-sepuh, Ini paling dekat. dekatnya pasien sudah diajari. Ini 3 liter utama. Apa manfaatnya? Nah ini terkait dengan apa? Alur meridiannya. Ini ingin menjibur dari dada sini. Perak. Makanya biasanya orang sakit jantung koroner tidak ada dada sini yang sakit, dada atas.
Oke, sampai ujung jari tengah bagian dalam. Mulai. Titik Situ itu titik yang sama terkenal dalam tali paku pukul maupun kompresor. Titik Salah. 36 ini terletak di gajung atau 4 jari dari tepi bawah untuk samping 1 jari tertutup dari sisi lateral keluar dari tulang ringnya. Soalnya ini kanan kiri sama ya, dari patella ini apa? Burung lutut. Ini jaraknya berapa? 3, 7 atau 4 jari. Ya, 36. Jadi caranya kita jari. Itu patelanya pas tulang burungnya. Di bawah tempurung lutut kaki kiri ada tonjolan juga. Tonjolan itu titik saraf ujung lambung. Ini cara melihat titik Susandi. Susandi. Empat jari. Itu kalau misalnya punya pasien yang penyakitnya agak berat, bisa keluarganya dikasih PR untuk sini. Kecuali kalau terapi misalnya terapi seminggu sekali, jadi ada PR yang dikerjakan di rumah oleh keluarganya supaya cepat sembuh. Ceritanya Susandi. Ini manfaatnya banyak sekali Susandi ini. Bersisir kepala tubuh, meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, memperbaiki fungsi limpa dan lambung, memperbaiki sistem pencernaan, melakukan penelitian, menghilangkan angin dan kelembapan. Ini bisa digunakan untuk titik usia untuk mengeluarkan angin negatif di tubuh. Memperkuat elemen positif, mengusir elemen negatif dari sini. Mengharapkan dari titik ini kita bisa bergerak untuk rupiah. Jadi meridian ini berjalan dari kepala sampai ke wajah, ke leher, dada, perut, paha, paha besar sampai ujung jari kaki kedua, berarti dari kepala sampai sujud tubuh. Ruang lingkupnya Titik panjang yang sama disembuhkan sama luas, yaitu dari penyakit dari kepala sampai dengan kaki. Macam-macam ini. Nah, orang Cina kuno mengatakan titik Susandi ini merupakan titik kesehatan yang sangat penting dan merupakan titik panjang umur. Dan panjang umur Susandi. Richard Susandi. Nah, makanya tiap hari buka Susandinya di pijat ya. Ini salah satunya untuk badan juga digunakan untuk peningkatan stamina. Jadi ini alur meridiannya. Nah ini kadang orang ini sakitnya di mana, di bagian wajah, bagian kepala, ini bagian lambung. Di titik pada pipi ini kalau ada jerawat berarti lambungnya bermasalah. Nah ini di sini kalau sakit kepala di sini berarti lambung. Lambung. Nah ini meridiannya alurnya. Kalau orang sakit lambung bisa dipijat pada titik ini. Nah itu. Wis tak iki sih. Gak rodo. Jadi pada alur meridian ini. Dari jari telunjuk kaki, makanya dari telunjuk kaki itu ketika kita samping itu juga ada hubungannya dengan lambung. Ini juga pernapasan perut. Pernapasan perut. Ini menggunakan diafragma. Diafragma. Napasnya menggunakan perut. Ini tujuannya. Paham. Pertigaan. Jadi pernapasan perut. Di bawah pusat. Itu anunya apa itu? Nahanannya. Nahannya ini salah satu yang ketika napas perut diaktifkan, dia itu akan mengaktifkan 9 meridian yang ada di perut. Nah, berarti kan? Nah, yang bergerak perutnya, bukan dadanya tetap statis.
Nah, ini yang tetap ini tidak bergerak, yang bergerak sini. Jadi alur di perut ini mengalir banyak meridian. Ya itu sambil terang-terang mas sambil pakai kuda itu. Tidur. Ini sampai tiduran, Sambil itu tiduran. relaksasi. Kalau udah energi sampai duduk, kalau begini duduk, ini tuh relaksasi. Jadi ketika kita butuh terapi pengobatan, bagi orang yang sakit main kuda-kuda kan nggak mungkin. Misalnya mereka yang sakit jantung, sakit darah tinggi, atau mereka yang sakit diabetes, itu yang ini. Udah bisa untuk susut perut itu Bapak? Gimana? Untuk susut perut nggak bisa ya? Untuk seperti berikutnya, ya bisa aja sebenarnya waktu rutin. Nah ini yang pertama meridian bagian tengah, meridian rem, untuk energi vitalnya. Ada meridian di sampingnya lagi, ada meridian lambung. Dua lambung kanan kiri, berarti ada 3. Ada meridian limpa kanan kiri, ada 5. Meridian ginjal kanan kiri ada 7. Meridian liver kanan kiri ada 9. Aktifkan 9 saraf di perutnya. Bisa membuat Anda pada saat dia melakukan pernapasan perut, saraf bagian perut juga jadi aktif. Artinya dari aktifkan 9 saraf ini adalah untuk penderita darah tinggi, susah tidur dan kencing manis. Mempunyai hasil yang istimewa. Dari 5.000 anggota hasil latihan ini dikatakan asal melakukan pernapasan perut dengan baik, maka ketiga penyakit itu bisa disembuhkan. Ini untuk yang diabetes bisa diajarkan ini, tapi harus dirutinkan ya, dicek 3-6 bulan. Ini Bisa diabetes, bisa diabetes. ini pernapasan perut, lakukan dengan tiduran, dengan seluruh otot tubuh dan pikiran harus rileks. Sebaiknya mencapai gelombang theta, nanti kita melihat gelombang. Pusatkan pikiran pada titik gantian yang terletak 3 inci di bawah. Bisa, itu berapa? 1,5 2 jari di bawah pusat. Pada saat bernapas dada tidak bergerak. Pada saat bernapas perut yang mengembang. Ditahan, Pak. Tahan. Pernapasan juga. Ini meridian rem. Jadi rem 1 itu di sini. CP1. Ini letaknya CP1 itu, ini titik istimewa untuk kekuatan vitalitas laki-laki. Jadi letaknya antara dubur sama apa itu? Baik itu tem. Nah, ini Sama anu. sama kantongnya, sama bijinya. Sama telur. Telur. Sama telur. Ceplok. Itu tengah-tengahnya ya. Tengah ceplok. Itu sering dipijat. Nah, rahasianya orang yang ibu tutup telinganya. Orang yang ibu tutup telinganya. Ya. Ini bapak-bapak, sudah bapak rahasianya. Wis bapak-bapak wis mak-mak. Telinganya ketika dengan itu melakukan hubungan badan, di tengah-tengah cabut, tekan titik ini, tekan titik yang di sini, CP1 itu. Itu akan mengendorkan kontraksi ketegangan dari bijinya ini, testisnya, sehingga akan lebih kuat bertahan. Tahan hidup apa enggak? Jadi kuat akan bertahan. Tahan itu. Bertahan, hidupnya bertahan. Sambil tarik Yang nafas. disebut dengan apa? Ini CV1 CV1. atau rem 1. Ini titik utama. Rem 2 juga titik istimewa. Kemudian yang berikutnya lagi disebut dengan CV6 atau jihad, atau istilahnya ada dantian. Dantian ini. Ini ternyata di CV6. Nah, dantian atau dantian ini atau dan ini atau coklat tian atau ini
diterjemahkan secara logam ke elixir lapangan atau lauci, atau juga yang singkatan energy center. Dan ini adalah titik fokus penting untuk meditasi dan latihan teknik-teknik pernapasan seperti Qigong, kemudian teknik bela diri, Tai Chi, Chuan, terus apa lagi? Kayak Satya Nusantara, semacam-macam kata-kata pakai ini titiknya. Iya. Terakhir tunjuk. Ini bertepatan dengan titik CV6, yaitu Chi, Hai, yang berarti lautan Chi. Lautan Chi. Lautan energi. Lautan energi. Makanya biasanya dalam novel-novel Cina itu, kalau Chi-nya itu Chi apa? Chi-nya itu dihancurkan, orang juga akan bisa melakukan kultivasi. Dia akan nggak bisa mengambil tenaga lagi. Karena apa? Energinya itu jalur energinya diputus. Jalur energinya diputus. Ada juga dua titik rahasia yang bisa digunakan untuk jebol ilmu. Ada. Kami silakan datang sendiri. Nggak akan saya buka. Kecuali tak mata, tak buka. Si khusus. Jadi bahkan orang jarak jauh bisa jebol dari jarak jauh bisa. Ya. Ini kata-kata punya sendiri, kadang-kadang pegiatnya dihancurkan ilmunya, menghancurkan ilmunya malah dukung dari jarak jauh. Tetap pakai titik ini. Titik yang ada di sini bisa. Gantian. Kenapa Ustaz nggak dibuka? Malu. Kok malu sih? Enggak lah. Rahasia. Rahasia. Di sini ibu-ibu Keluar dulu. Yuk, semangat. Nah, keunggulannya apa keunggulan pernapasan ini? Ini dapat digunakan kalau kita akan bernapas yang lebih dalam dan menghirup lebih banyak oksigen. Jadi ketika kita gunakan napas perut, itu dalam 1 menit paling tarikan antara 6 sampai 7 tarikan menit. Dibandingkan napas dada bisa sampai 30 ya. Antara 15 sampai 30. Napas ini akan lebih dalam, lebih lama, serta waktu digunakan untuk memberikan jumlah oksigen yang jauh lebih besar. Aliran darah kita menjadi lebih lama. Keunggulan lainnya pernapasan perut akan mengaktifkan 9 meridian yang sangat ampuh untuk mengatasi penyakit tekanan darah tinggi, susah tidur, dan diabetes. Ini meridian ron yang tengah-tengah tadi. Energi seksualnya, meridian ginjal kanan kiri, lambung kanan kiri, limpasan kanan kiri. Nih, dari 5.000 anggota yang melakukan pernapasan, kata dokter dengan baik 59% terbebas dari 3 penyakit. Apa? Tekanan darah tinggi, susah tidur, dan diabetes. Susah tidur dan jantung. Dan dia pernapasan perut ini Sip. Tahan lama. Apa ini? Oh, rahasia. Tangan maksudnya. Lebih gerem. Lebih oke. Nah, ini tekniknya Lu tenang. tarik nafas berkembung, kemudian ditahan, ditahan, dan nafas ditekan di perut dengan konsentrasi di titik dantian atau Chi, Hai, itu CV6 tadi. 2 jari di bawah pusat. Interval waktu menarik nafas sama dengan waktu menahan. Waktu menahan sama dengan waktu membuang. Tarik, tahan, dan tekan, buang. Ini disebut dengan nafas segitiga. Itu akan bisa menghasilkan energi orang atau tenaga dalam. Menarik, Ini menahan. menarik sekali. Ketika saya melakukan observasi ini dengan pernapasan seperti ini selama 2 jam, itu bisa berjalan dengan beli, nggak pakai mantra. Itu sama dengan kayak apa itu gohakang. Gimana? Kalau di mana itu terakhir tunjuk ada pelajaran yang namanya gohakang itu. Nggak tahu ya. Soalnya belum pernah Pernapasan 2 menit, 2 jam. Itu napas segitiga. Iya, nafas segitiga. Jadi bisa langsung berjalan di atas blink. Jadi ketika misalnya ini botol, ini sudah kayak jebol gitu. Jebol di bawah ini. Iya. Tapi blok jebolnya di atas ini itu energi biasa, energi bukuan ini. Tapi di bawahnya kayak gergaji. Apa? Begitu pula ketika contohnya yang lain itu untuk mengendalikan energi itu. Berapa Itu lama? kita suruh melempar ini.
Berapa lama? Bola lampu yang pelip yang 5 volt yang dop itu. Kita tarik nafas. Itu kita lempar Tahan, nggak pecah. tahan. Syaratnya apa? Tahan. Napas. Nggak pecah. Begitu napas dilepas berdos. Dua. Ketika itu bayangkan apa? Bola lampu itu di bawahnya Berapa jatuh di lama kasur waktunya? itu nggak 15 pecah. menit atau 30 menit? Begitu yang saya bawakan di bawah itu adalah bola lampu itu bola yang langsung bentul gitu. Kalau lama napas jebol ya dor. Ini pada pernapasan yang lebih dalam, kadang berjalan di atas telur, nggak pecah, tinjau telur ya. Kadang kita ekstrim lagi, kalau di Madiun itu dulu kan ada ini tuh, neon panjang, Ya. gantung lagi, Ya, benar. pakai itu. Makan beling juga nggak pakai puasa. Ya salah satunya. Kita melakukan pernapasan perut ini berapa lama kira-kira? 2 jam. Pernapasan perut jam itu 2 jam, 2 jam. 2 jam masih bisa. Jadi Buat salah 2 satunya jam. gini kadang Buat berjalan bertahan di 2 atas jam. kubaran api, kan sih bisa. Kuncinya. Dan nanti ketika hidroterapi, ketika menggunakan energi, ternyata juga pernapasan juga. Oh, prana lewu. Prana lewu. Yoga kuwi jenenge prana. Istilahnya macam-macam istilahnya. Namanya. Istilahnya macam-macam. Oke. Prana sukma. Ini masih SMP makan beling makan silat. Masih SMP. Bangun lo, senam Joko bangun nih lo. Nah, sekarang ini yang tadi saya katakan. Senam Senamnya Joko dengkul, bangun. dengkulnya kuat ya kuat aku. Senam Joko bangun itu sederhana sekali. Tidak dibatasi oleh siapa, oleh usia. Siapa saja ini kuat. Di mana saja ini memang. Kapan saja ini kapan saja anyway. Mudah dilakukan, praktis, tidak terhalang cuaca, dan sederhana sekali. Saat makan Joko, buka kedua kaki, sudah bapak keluar sudah pakai ini. Nah, coba saja. Nanti kita praktekkan. Kalau ini kita lakukan, Anda tinggal mengatur waktu aja. Jadi pernah ada teman ketika itu buaya baru 8 hitungan dah gelondong. Jadi sederhana sekali caranya. Nanti kita coba sebelum kita praktek. Saat melakukan Joko, sujud tubuh tidak boleh tegak, relax. Ini bertiga. Nah, pada hitungan 1 Joko. Ya. 1, 2. 1, 2. Anda kuat 50 kali. Jagoan. Anda kuat 50 kali. Jagoan. Ayo berdiri. Rata-rata 30 kali optimal. Nanti kita coba. Ya. Ayo wes. Oke, 50 Terus kali. langsung melek lah ngantuk ngene. Oke. Kenapa ini kita lakukan? Ini fungsinya sangat banyak sekali, luar biasa fungsinya. Meningkatkan stamina ya. Jadi meningkatkan stamina. Jadi untuk orang-orang yang sudah usia tua, kalau dia kuat melakukan seperti itu 20-30 kali, jadi dia dijamin entes dan kemana-mana oke. Makanya untuk mbah-mbah, untuk emak-emak itu penting. Fungsinya apa? Meningkatkan daya tahan stamina tubuh, memperbaiki dan meningkatkan kinerja jantung dan otot jantung, memperbaiki dan meningkatkan metabolisme dan pencernaan. Ini juga salah satunya untuk ngepesin perut. Ngepesin perut. Langsung aja praktek. Meningkatkan tonus dan otot tubuh, menjaga dan meningkatkan kekuatan sendi utama, yaitu tunggai, lutut, dan panggul. Meningkatkan fungsi organ genital.
organ genital. Coba tak tunjukin, ada yang maju satu. Kang, ayo. Yo wes. Ayo. Maju kabeh wis sing Yo, aku tak Sini, bisa. sini, maju sini. Ayo wes diuji tes kuat piro ayo. Ayo tes kuat piro. Angkat. Nah, ceknya gampang. Pencet otaknya di sini. Nah, coba pencet sini. Nah, Masih keras nggak? Diremas. masih ke Pak. Oh, agak munggah loh ya. Apa rahasianya? Ketika laki-laki di atas begini, ototnya ini masih keras. Itu berarti dia masih menjadi pejantan Tangguh. Apa perkara itu tangguhan di otot dipanggulnya digopang oleh otot yang ada di Depan. Mak juga sama. Sebenarnya otot radialnya itu, otot radialnya ya. Itu juga harus kuat ya, ototnya sih bosok dari motor. Ototnya harus kuat. Supaya apa? Punya energi gitu loh. Prakteknya juga sama, Pak. Sama. Oke. Berarti Oke. kalian- Diangkat saya bersama. Ini namanya apa? Itu mah kelas apa? Oke. Naik. Kuat piro ayo. Kita bahas itu dulu sih yang penting. Kenapa ini dibahas? Nih. Bisa seimbang. Ingat, kita itu tadi dalam rangka untuk menjaga kaki, kekuatan kaki kita. Karena penuaan itu dimulai dari kaki, Oh, iya. kemudian ke atas. Langsung. Kematian pun dimulai dari Kaki. Beberapa kali saya ngitambung itu apa itu? Mulai Naza. naza itu. Maksudnya awalnya kaki masih dingin. Iya, Itu berarti kekuatan orang itu kekuatannya dari kaki, berawal dari kaki, juga berakhir dari Kaki. Lihat anak-anak itu. Dia mulai kuat kenapa? Mulai berdiri, kuat kakinya atau kakinya kan? Iya. Atau kakinya kuat, banyak yang kuat. Makanya kenapa ini kita bahas tadi di sini? Nih, Tua perkasa. Ya, usia beli tua dong. ya, ngerti ya. Usia begitu tua, tapi pantang menyerah. Semua masih muda. Lihat ininya ini. Ngeyelan. Lihat senyumnya. Ya. Jadi bagi mereka umur itu hanya masalah Angka. ketika tua kaki kita harus jaga selalu kuat kenapa? Ketika kita bersama umur menua itu sesuatu yang pasti. Kita tidak perlu rambut kita berubah, kulit kita kendor atau keriput, tapi kakilah yang terpenting. Kenapa? Ini. Jadi untuk kaki tua di antara tanda-tanda panjang umur itu merupakan faktor yang paling esensial. Oke. Di antara merupakan faktor yang paling esensial, yaitu apa? Kekuatan otot. Jika Anda tidak menggerakkan kaki selama 2 minggu saja, kekuatan otot kaki akan berkurang 10 tahun. 2 minggu lagi. Ini dari webnya Pak, Kompas ya. Ambil dari sini. Ini dilakukan dari Prevention Pelajaran Amerika Serikat. Begitu pun ada sebuah penelitian di University of Copenhagen, Denmark. Ini di Denmark sana. Manusia baik tua maupun muda selama 2 minggu tidak aktif, kekuatan otot kaki dapat melemah sepertiganya atau setara dengan menuaan 20 sampai 30 tahun. Lebih berat lagi. Retramius.com. Nah, dari penelitian dari Copenhagen Denmark ini, baik maupun muda tidak bergerak selama 2 minggu, kekuatan kaki akan menurun selama 10 tahun. Begitu kekuatan otot tungkai melemah akan butuh waktu lama untuk pulih. Meski nanti Anda melakukan latihan rehabilitasi, oleh karena itu olahraga teratur sangat penting, yaitu tekanan seluruh tubuh kita ada di kaki. Nah, ini kaki itu ibarat yang menyangga beban tubuh kita. 50% tulang dan 5% otot seseorang itu berada di dua kaki. Begitu pula setiap tulang terbesar dan terkuat di tubuh manusia itu juga ada di
Tulang yang kokoh, otot yang kuat, dan persendian yang fleksibel membentuk segitiga besi yang memikul beban terpenting manusia. Ini dari spesialis ortopedi Dr. Ronald Venatius. Nah ini, dia juga mengatakan lagi, hanya dengan kaki yang sehat maka saluran konduksi dengan lancar. Maka orang yang memiliki otot tungkai yang kuat pasti memiliki jantung yang kuat. Nah ini kan, otot kaki yang kuat, jantungnya ya kuat. Makanya apa korelasinya? Ketika betis ketika tulang otot pahanya kendur, otomatis betisnya juga kendur. Berarti jantungnya juga kendur. 70% aktivitas dan pengeluaran energi dan kehidupan seseorang dilakukan dengan kedua kaki. Pasalnya kaki adalah pusat transportasi tubuh. Yang kedua kaki seorang memiliki 50% dalam tubuh manusia, 50% pembuluh darah, 50% darah mengalir melaluinya. Itu adalah jaringan peredaran darah besar yang menghubungkan. Jadi menurut Dr. ini penuaan dimulai dari ketika seseorang sudah tua. Akurasi dan kecepatan transit instrumen dan antara kaki dan otak berkurang, tidak seperti ketika mereka masih muda. Untuk itu jaga kaki. Nah, selain itu kalsium yang disebut baja tulang pada tulang, lambatan kadilah sehingga lansia lebih rentan mengalami patah tulang kaki. Nah, patah tulang pada lansia dengan mudah memicu serangkaian penyakit, terutama penyakit yang fatal. Seperti trombosis otak, jadi itu ada gumpalan dalam otak, menunjukkan 15% pasien bahkan akan meninggal dalam waktu 1 tahun setelah patah tulang, biasanya gitu. Ini dari kaki ini tentang pentingnya. Oleh karena itu kenapa orang Eropa, orang Jepang, kenapa usia panjang? Kita jalan kaki. Kita 1 meter aja putar motor. 100 meter aja putar motor. Kadang di tempat lain di kota 100 meter Pak angkot. Makanya sebenarnya kita jalan paling nggak sehari itu kalau misalnya 1 hari itu 1 kilo PP itu nggak akan gampang karena aku kan sehat aja ya. Capek. Soalnya ya kan kamu capek ya akhirnya jadi Minum. Pijat. Dia dokter memberikan kuat begini. Pijat. Mengolahragakan kaki adalah tugas kita seumur hidup. Kuatnya hanya dengan menguatkan kaki dapat mencegah penuaan lebih lanjut. Nah ini Robert F. Butler, ini Presiden International Longevity Center di Amerika mengatakan otot paha yang lemah bisa menjadi salah satu penyebab kelemahan usia tua. Ayo otot pahanya dikuatin yuk. Otot pahanya. Otot pahanya kuat, nanti semuanya kuat. Oke. Jadi saudara, ini sebagai pengantar sebelum kita lakukan praktek bersama-sama.